Selamat pagi Bu Devi, Pak Wildan. Selamat pagi Bu. Baik Bu Devi, Pak Wildan, hari ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita hadir bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan praobservasi kelas ya Bu ya. Bu Devi dengan Pak Wildan hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, rencananya hari ini kita akan ada kegiatan observasi kelas supervisi. Izin nanti saya supervisi ke kelas Bu Devi dengan Pak Wildan. Santai saja Bu, Pak, nggak usah tegang. Karena tujuan dari supervisi ini tidak mencari-cari kesalahan, tapi hanya untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran itu berlangsung, sehingga nanti kita akan sama-sama temukan apa yang kira-kira Bu Devi dengan Pak Wildan ingin kembangkan dari diri Bu Devi dan Pak Wildan dalam proses pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran di kelas Bu Devi dan Pak Wildan semakin meningkat gitu. Nah ini hari ini kan Ibu Bapak kolaborasi ya, Bu Devi dengan Pak Wildan kolaborasi ya. Kolaborasi satu mata pelajarannya apa Bu Pak? Proyek kreatif kewirausahaan. PKK ya, proyek kreatif dan kewirausahaan ya. Izin hari ini kita sebelum supervisi, saya akan melaksanakan kegiatannya melalui 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah observasi, nanti izin saya akan melakukan supervisi di dalam kelas. Kemudian setelah proses pembelajaran, nanti kita akhiri dengan kegiatan pasca observasi. Nah baik, untuk itu kita mulai untuk pra-observasi dulu ya Bu Devi, Pak Wildan ya. Baik Bu Devi dengan Pak Wildan, boleh izin saya menanyakan apa kira-kira tujuan Bu Devi dengan Pak Wildan pada pembelajaran kali ini, Pak? Mungkin saya jawab dulu ya Pak Wildan ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, izin saya sambil catat ya Pak Wildan ya. Jadi siswa itu mampu menganalisis kebutuhan UMKM lokal akan foto produk berkualitas. Yang pertama, menganalisis kebutuhan UMKM lokal ya, akan foto produk berkualitas, karena sesuai dengan jurusan broadcasting kami mau menampilkan bagaimana anak-anak itu menampilkan foto produk UMKM itu bisa berkualitas dalam teknik pencahayaan. Baik Bu. Ada lagi Bu tujuan ada lain Bu? Baru peserta didik mampu merencanakan dan melaksanakan pemotretan produk UMKM dan melaksanakan ya. Pemotretan produk UMKM ya. Dengan sederhana namun efektif. Yang sebenarnya ada 5, tapi yang 3 aja yang pengen saya tampilkan untuk hari ini. Yang ketiga, peserta didik mampu mengedit foto produk. Peserta didik mampu mengedit foto produk menggunakan aplikasi editing mobile. Jadi ada 3 ya Bu Devi dan Pak Wildan ya. Hari ini tujuan pembelajaran Ibu, pertama izin saya konfirmasi ya Bu ya, bahwa peserta didik nanti mampu menganalisis kebutuhan UMKM ya, akan foto berkualitas. Kemudian yang kedua, peserta didik juga mampu melaksanakan pemotretan produk UMKM dengan sederhana namun efektif. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengedit foto produk menggunakan aplikasi editing mobile. Baik Bu Devi dengan Pak Wildan ada 3 jadinya tujuan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira Bu Devi dengan Pak Wildan, apa kira-kira kekuatan Ibu atau Bapak dalam proses pembelajaran ini untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira apa yang menjadi kekuatannya? Mungkin Pak Wildan Bu ya. Kira-kira kekuatan Pak Wildan di dalam proses pembelajaran atau saya bantu aja dulu ya Bu ya. Tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi keinginan kami sebagai guru kewirausahaan itu ingin mengembangkan kreativitas anak. Baik, mengembangkan kreativitas anak ya. Iya. Kira-kira kekuatan dari Bu Devi atau Pak Wildan sendiri apa yang nantinya saya yakin tujuan ini akan tercapai
capai gitu dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa kekuatan Ibu dalam entah itu metode, strategi atau pembelajaran, kira-kira apa Bu? Jadi kami menggunakan project based learning. Jadi kami menggunakan pendekatan project based learning. Menggunakan pendekatan project based learning. Iya, pendekatan project based learning kami menggunakan itu Bu. Baru pendekatan kami gunakan dengan critical thinking and problem solving. Critical thinking Critical thinking and problem solving. Problem solving Communication and creativity and collaboration. Creativity and collaboration ya. Iya. Baik, jadi Ibu rencananya untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu sampaikan, yang Pak Wildan sampaikan tadi, kekuatannya adalah nanti Ibu menggunakan metode project based learning. Iya. Pendekatannya bagaimana anak-anak berpikir secara kritis ya dalam proses pembelajaran dan mampu menyelesaikan masalah. Kemudian nanti Ibu akan bangkitkan bagaimana mereka berkomunikasi, kemudian terkait pembelajaran menggunakan critical thinking dan problem solving dari masalah mereka di masalah yang mereka nanti temukan ya dalam pembelajaran. Baik, itu yang mungkin Ibu menjadi kekuatan dengan Pak Wildan ya. Baik, kira-kira menurut Ibu ada nggak kira-kira hambatan atau gangguan yang nantinya akan menghalangi kira-kira menurut Ibu Dewi dengan Pak Wildan? Ada nggak kira-kira nanti hambatan-hambatan di dalam kelas? Kebetulan siswa ini kan dia ada siswa kita yang ABK dan berkemampuan rendah. Jadi kami menggunakan metode diferensiasi. Menggunakan metode diferensiasi ya. Seperti apa rencananya Bu Dewi, Pak Wildan? Jadi kami itu nanti anak-anak itu dalam bentuk di kelompok. Dibuat kelompok dalam kelompok. Jadi nanti mungkin anak-anak yang masih anak-anak yang kurang itu kita akan lakukan pendekatan Ibu. Yang kurang kita lakukan pendekatan sampai tujuan kita berhasil mandirikan anak tersebut. Lakukan pendekatan ya Bu. Iya. Menggunakan teknik ini ya Bu ya, scaffolding ya Bu. Iya, benar. benar. Baik ya, scaffolding ya. Kemudian kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti dalam proses pembelajaran? Langkah-langkah pembelajaran. Mulai dari pendahuluan, intinya, kemudian penutup. Kira-kira rancangannya seperti apa? Jadi saya dulu kali ya persiapan sama pendahuluan ya Pak. Jadi untuk persiapannya, persiapan itu sehari sebelum pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik dulu Bu. Untuk mengetahui minat peserta didik melalui pertanyaan singkat. Pertanyaan singkat ya? Iya. Kemudian Bu Dewi untuk berikutnya? Pendahuluan kayaknya dilanjut sama silakan Pak. Ini nanti untuk pendahuluan nanti kan dimulai dengan salam, salam. Lalu menanyakan emosionalnya siswa yang memang di awal, apakah mereka hari ini sudah siap? Emosi mereka ya? Iya, betul. Sebelum pembelajaran ya Pak ya? Ya betul. Kemudian lalu habis itu menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Proses pembelajaran ya, siap mengikuti ya? Ya, dan juga sekalian mengecek apakah siswa-siswa tersebut sudah siap untuk mengikuti pelajaran atau belum. Kemudian berikutnya untuk berikutnya kegiatan inti. Inti ya. Baik, kemudian untuk inti rencananya seperti apa Bu Dewi Pak Wildan? Langkah-langkahnya. Jadi nanti untuk kegiatan inti kita sudah menyepakati pembelajaran yang sudah disampaikan. Lalu nanti peserta akan membentuk kelompok. Jadi kelompok belajar. Nanti kelompok belajar ini sudah ditentukan sesuai dengan asesmen yang sudah kita lakukan Bu. Menyepakati terlebih dahulu apa yang akan disampaikan, kemudian dibuat kelompok belajar. Kemudian yang berikutnya ada lagi Pak? Mungkin ini yang Pak yang untuk peserta
Jadi yang kita mengharapkan produknya. Saya lanjut kali Ya, ya. boleh, Baik, silakan. silakan. Jadi dari setelah itu peserta didik itu mengamati video yang kami tayangkan. Itu video ya, video yang ditayangkan. Kemudian ada Baru lagi? kami beri penjelasan singkat dari video tersebut Bu, untuk istilahnya menguatkan dari konten dari video tersebut. Penjelasan singkat ya. Iya. Baik, kemudian ada Setelah lagi? itu kami peserta didik melakukan riset singkat tentang produk UMKM yang mereka pilih. Dilakukan riset ya Bu. ya? Iya, riset singkat tentang produk UMKM yang mereka pilih. Ini Pak yang cocok banget dengan yang peserta didik merencanakan. Oh iya. Kemudian ada Nah, lagi langkah jadi berikutnya Pak? nanti habis itu peserta didik langsung merancang proses pemotretannya itu nanti produknya itu seperti apa. Karena kan memang sudah diajarkan di pelajaran yang lain, dan itu nanti mereka merencanakan. Nah, Merancang proses ya, pemotretan. konsep ya, Pak, pemotretan ya? betul. Kemudian ada lagi? Habis itu nanti akan memilih produk apa yang mau akan difoto, ya kan? Karena kan mereka nanti akan memfoto. Nanti mereka akan set mulai dari latar belakang, Background ya, Pak. pencahayaan, sampai nanti Konsep produknya. pose produknya itu seperti apa, set produknya itu seperti apa nanti. Baik, ada lagi Pak? Nah, baru ya proses Bu, Proses, fotografinya. Ya, proses fotografinya. Selanjutnya ada lagi? Ada Bu, setelah itu mereka tuh hasilnya itu didiskusikan lagi di depan. Jadi kita sekali Dipresentasikan ya? sekali presentasikan Presentasikan. produk yang mereka hasilkan untuk 30 menit yang kami beri waktu dikerjakannya Pak ya. Baik. Ada lagi? Itu aja sih Pak ya. Baru kami lakukan ini post test Bu. Oh, post-test ya. Jadi Berarti di awalnya awal tadi ada ada post test pretest Bu. Di awal ada pretest. post-test ya. Jadi diawali dengan pretest ya. Diawali dengan pretest. Ada lagi Bu? Ya itu untuk yang Itu inti. ya. Kemudian untuk penutupnya rencananya seperti apa Bu, Pak? Menyimpulkan Bu. Jadi peserta didik bersama guru menyimpulkan materi dan refleksi kegiatan pembelajaran. Dari pembelajaran. Kemudian berikutnya Baru memberi pertanyaan memandu dalam proses refleksi peserta didik. refleksi ya. Iya. Refleksi peserta didik ya. Iya. Terkait pembelajaran ya Bu ya. Iya, apa bagian yang menarik dari pembelajaran ini? Apakah penting nggak pelajaran yang hari ini yang kita lakukan seperti itu Ibu? Baik, selanjutnya kira-kira nih dari Ibu sudah menyampaikan tadi dengan Pak Wildan langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Kira-kira dalam pertemuan kali ini nih, Ibu bisa menyampaikan apa sih yang mau Ibu kembangkan dari diri Ibu maupun Pak Wildan? Area mana nih yang ingin saya lihat secara langsung supaya nantinya di situ akan nantinya kita diskusikan di akhir. Kira-kira area yang Ibu ingin kembangkan dari diri Ibu dalam proses pelajaran itu apakah sudah terlihat baik atau belum begitu, supaya nanti ada peningkatan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Area apa kira-kira ingin dikembangkan dari Bu Devi atau Pak Wildan? Contohnya anak-anak misalnya di kelas gitu kan selama ini misalnya kurang fokus, Ibu ingin bagaimana anak-anak bisa fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Atau teknik lain misalnya Ibu area saya ingin mengembangkan bagaimana nih saya bisa membuat anak gembira dalam proses pembelajaran misalnya ya, misalnya dengan penggunaan ice breaking dan lain-lain. Area mana kira-kira yang ingin Ibu Bapak nanti saya lihat lebih lebih fokus di area itu terkait pengembangan kompetensi Ibu dalam mengajar atau Bapak dalam mengajar. Kalau saya dulu ya Pak ya. Kalau saya pengennya sih saya kembangkan dari diri saya itu bagaimana anak itu bisa mandiri kayak Ibu. Oh, bagaimana anak mandiri ya? Iya, bagaimana mandiri ya? Mandiri gitu Bu. Mandiri dalam halnya bagaimana? Jadi dari hasilnya mereka. Jadi kan mereka kemandirian, kan kemandirian anak siswa. Jadi ketika saya menyampaikan pengen hasilnya itu terlihat tuh anak itu bisa melakukan proyek yang saya inginkan gitu Bu. Melakukan proyek yang diarahkan. Diarahkan, yang saya sampaikan ke mereka, apakah istilahnya memperoleh hasil yang baik untuk hari ini. Baik, alhamdulillah saya sudah banyak ini diskusi dengan Bu Devi dengan Pak Wildan.
kira-kira tadi Ibu sudah menyampaikan langkah-langkah, kemudian area apa yang ingin dikembangkan. Menurut Bu Devi dengan Pak Wildan, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari langkah-langkah rencana pembelajaran yang Ibu dengan Bapak siapkan, yang sudah direncanakan? Apa kira-kira ukuran oh saya sudah berhasil nih melakukan pembelajaran ini dengan baik, kira-kira apa ukurannya bahwa itu sudah tercapai? Kalau saya ya Bu ya, saya dulu ya Pak. Nah, kalau saya, menurut saya karena saya ini fokus saya ke fotografi, saya pengen melihat hasil produk mereka. Hasilnya gitu. ya, Hasil produk yang mereka tampilkan UMKM itu bisa layak nggak untuk kita kita sharing sama orang lain gitu Bu. Dapat diterima ya? Diterima oleh pengguna ya Bu ya? Iya, oleh klien ya? Baik ya. Jadi Ibu menilai bahwa ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran pada hari ini kalau hasil produk yang dibuat oleh anak-anak ini dapat diterima dan dimanfaatkan oleh klien atau pelanggan ya, pelanggan mereka ya, karena ini kan terkait produk kreatif. Baik. Kemudian kira-kira nih apa kira-kira komitmen dari Bu Devi dengan Pak Wildan terkait dengan pembelajaran hari ini? Silakan Pak Wildan. Nah, kira-kira ada nggak komitmennya, Bapak ingin apa gitu dengan, atau Bu Devi ingin apa komitmen dalam pembelajaran pada hari ini di kelas? Saya aja untuk ya Pak. Jadi keinginan kami berdua sebagai guru PKK, kami pengen tuh siswa itu bisa melakukan pekerjaan mereka secara kondusif, mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka, dan mereka juga bisa berkolaborasi antar teman dan guru gitu. Mengembangkan kreativitas ya Bu? Iya, mengembangkan kreativitas, baru berkolaborasi, dan sesuai mereka dengan apa yang tadi Ibu sudah siapkan pendekatannya Bu ya? Iya. Dan terkait dengan menyelesaikan masalah ya Bu? Iya, menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih Bu Devi dengan Pak Wildan, luar biasa kegiatan praobservasi kita hari ini. Boleh saya ambil kesimpulan dari apa yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi Ibu rencananya akan dengan Pak Wildan lebih fokusnya tadi bagaimana anak-anak ini nanti saya amati mampu tidak Bu Devi dengan Pak Wildan membuat pembelajaran di kelas anak-anak menjadi mandiri gitu. Iya, benar. Fokusnya pada itu ya. Yang saya amati nanti ya Bu ya, sesuai dengan rencana pembelajaran, langkah-langkah yang sudah Ibu siapkan, rancangan pelaksanaan pembelajarannya, termasuk strateginya ya Bu. Iya, benar Bu. Sudah nanti saya akan coba amati Bu Devi dengan Pak Wildan. Kemudian kira-kira waktunya rencananya mau kapan nih Bu untuk pembelajarannya? Bu, rencana di jam keberapa Bu? Untuk waktu pelaksanaannya? Sekarang Bu di jam 11.15. Oh 11.15 rencananya ya Bu ya? Tadi kita diskusi di jam 10 ya Bu ya? Rencana kelasnya kelas berapa Bu? Di kelas 11 produksi film. 11C ya Bu ya? Iya, 11 Pak ya? Ya. 11C. Kemudian pukul berapa Pak Bu? 11.15. 11.15 sampai jam berapa rencana anak-anak nanti belajar Pak? Sampai jam sekitar jam 11.50 udah habis Pak. Iya kira-kira. Sampai 11.50. Sampai 2 jam ya Bu, 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Iya, 90 menit. 90 menit ya. Iya, berarti jam sampai jam 12.45. 12.45 ya. Iya. Yang akan berakhir ya. Iya. Baik Bu Devi, alhamdulillah saya sudah ini dan kita sepakat ya untuk kegiatan supervisi pada hari baik, ini ya. Ibu Bu. setuju ya Bu Devi Iya, dengan Pak baik Wildan Bu. ya. Baik, kemudian Bu Devi dengan Pak Wildan, izin nanti selama proses pembelajaran di kelas ketika supervisi, saya hanya mengobservasi saja, saya tidak turut nanti di dalam proses pembelajaran, jadi nggak perlu tegang, kita santai saja, karena saya hanya mengamati saja dalam rangka tadi sesuai dengan tujuan kita supervisi ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas Bu Devi maupun Pak Wildan semakin baik gitu ya Bu ya. Kemudian nanti saya akan mencatat tadi apa-apa saja yang saya amati dalam proses pembelajaran. Saya izin sampaikan ya Bu Devi Pak Wildan, ada 3 hal yang saya observasi. Pertama, bagaimana kemampuan guru Bu Devi maupun Pak Wildan ini mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Jadi saya akan lihat bagaimana kenyamanan lingkungan belajar untuk Ibu dengan Pak Wildan memenuhi kebutuhan belajar murid.
Kemudian saya akan amati juga bagaimana penggunaan komunikasi positif, apakah melakukan timbal balik gitu ya kepada murid dalam kelas. Kemudian bagaimana ibu nanti melakukan sesi empatik, ya, guru merasa ingin tahu, mencoba memahami sudut pandang murid gitu ya, apa yang sedang dikerjakan oleh murid. Bu Devi dengan Pak Wildan mengamati secara langsung, kemudian juga mendengarkan secara aktif terhadap apa yang mereka sampaikan. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana Bu Devi dengan Pak Wildan terkait emosi positifnya. Apakah Bu Devi dengan Pak Wildan mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid? Nah, apakah marah-marah gitu ya, atau membuat suasana emosi yang senang, antusias, ramah gitu ya, sehingga anak-anak senang dalam proses pembelajaran. Kemudian berkaitan juga dengan penerapan disiplin. Nah, apakah nanti Bu Devi menerapkan diri sebagai posisi manajer atau tidak, atau malah nanti jadi penghukum atau teman gitu, atau pemantau, nanti saya akan amati di situ, atau membuat rasa bersalah gitu kan ya. Kemudian bagaimana nanti ibu dengan bapak memberikan motivasi kepada anak-anak, itu yang saya akan amati berkaitan dengan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana ibu bapak memandu proses pembelajaran mengajar yang efektif, mulai dari proses pembukaannya, kemudian muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Nah, bagaimana ibu membuka pembelajaran dengan hangat gitu ya, kemudian pada tahap inti ibu bapak melibatkan, kemudian menantang murid, membuat proses pembelajaran menyenangkan, termasuk bagaimana menutup pembelajaran dengan optimis. Nah, kemudian dalam pendekatan dalam mendampingi murid juga nanti saya akan mengamati ketika pembelajaran, apakah ibu menerapkan tadi scaffolding tadi sudah sampaikan. Nah, akan saya amati bagaimana ibu secara bertahap nanti anak-anak yang kurang mampu tadi secara bertahap ibu dampingi, kemudian biarkan mereka secara mandiri akhirnya bisa mengerjakan. Kemudian terkait dengan penggunaan strategi pembelajaran, ini saya juga amati Bu Devi dengan Pak Wildan, apakah strategi yang sudah ibu siapkan dilakukan dengan baik. Kemudian bagaimana Bu Devi dengan Pak Wildan nanti menutup kelas, nanti saya akan amati. Dan terakhir, hal yang saya observasi adalah berkaitan dengan asesmen nanti, bagaimana Bu Devi dengan Pak Wildan melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Jadi pemberian umpan balik diharapkan nanti pemberian umpan balik yang konstruktif ya Bu ya, yang mendukung, tidak melemahkan murid gitu ya. Jadi nanti saya akan lihat itu, jadi jangan sampai nanti ada yang menyalahkan murid gitu ya, atau menyinggung. Nanti saya akan lihat bagaimana ibu bapak memberikan umpan balik konstruktif kan untuk anak-anak. Kemudian terkait dengan fungsi asesmen, tadi ibu sudah menyampaikan akan ada pretest, kemudian di tengah pembelajaran ada sesi diskusi, di situ dinilai, kemudian juga post test. Jadi saya akan amati. Itu 3 hal yang akan saya amati, mulai dari bagaimana mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kemudian yang kedua, bagaimana memandu proses pembelajaran efektif, dan diakhiri dengan bagaimana melakukan asesmen dan menyediakan pembelajaran. 3 hal itu yang saya amati. Jadi santai saja lakukan pembelajaran seperti biasanya, dan izin nanti setelah pembelajaran kita akan lakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya, untuk nantinya Bu Devi dengan Pak Wildan berefleksi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas tadi. Kemudian nanti saya akan memberikan umpan balik dari apa yang sudah dilakukan, yang saya temukan pada saat saya melakukan observasi sesuai dengan area pengembangan, khususnya area pengembangan yang tadi Ibu Devi dengan Pak Wildan sampaikan. Saya akan fokus di situ, bagaimana Ibu dengan Bapak membuat anak tadi dapat belajar secara mandiri gitu ya. Baik Pak Wildan dan Bu Devi, ini sudah saya catat terkait dengan kegiatan percakapan praobservasi. Ini kita sepakati bersama ya Bu ya, berkaitan dengan tadi tujuan, area yang dikembangkan, termasuk strategi yang Ibu Bapak persiapkan ya. Catatan khusus dari saya, izin ada beberapa catatan. Yang pertama, lakukan pembelajaran itu layaknya seperti pembelajaran pada saat Bapak mengajar ya. Tidak perlu ditegang, tidak perlu dibuat-buat gitu ya, lakukan seperti biasa. Kemudian saya akan mengamati tadi fokusnya pada area bagaimana Ibu membuat pembelajaran anak-anak menjadi mandiri. Saya akan fokus di situ, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Ini kita sepakati ya Bu Devi ya, Pak Wildan ya. Baik, boleh izin Bu Devi sebagai guru 1, Pak Wildan guru 2. Boleh tanda tangan di sini Pak? Iya. Pak Silakan Wildan. Pak Wildan. Yang pertama juga nggak apa-apa sih Pak. Nanti
saya yang kedua. Oke, silakan Bu Devi. Izin saya tanda tangan ya Pak ya sebagai supervisor. Baik, terima kasih Bu Devi, Pak Wildan. Kalau gitu sudah bisa kita cukupkan ya? Iya, iya. Karena kita akan masuk ke kelas untuk supervisi, Iya. saya akan observasi. Itu ada lagi Bu Devi, Pak Wildan yang mau disampaikan? Udah Bu, Sudah siap. Cukup ya. Cukup. Baik, selamat mengikuti pembelajaran ya Bu Devi, Pak Wildan. Mudah-mudahan lancar pembelajarannya. Kita ketemu nanti di kelas ya Bu Devi. Iya, baik, Bu. Pak Wildan. Saya akhiri, nggak ada lagi Bu Devi, Pak Oh, Wildan? ada. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri kegiatan praobservasi pada hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ros. Selamat kasih, Bu. pagi Bu Devi, Pak Wildan. Pagi Bu Rosa. Memberi salam. Selamat pagi, Nak. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu hari ya, Nak ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai acara kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan dulu, Nak.
ini 5 menit kali ya untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Kalau ada kendala-kendala boleh ditanyakan. Bisa dibuka nggak? Kalau ada yang tidak bisa dibuka boleh info ke Baby. Coba ditip dulu. Bisa dibuka nggak? Silakan ya, dikerjakan ya. Kalau ada kendala-kendala boleh tanyakan ke Baby atau ke Pak Wida.
Sia memberi salam. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Oke, kita lanjut lagi. Itu udah itu Mas ya. Belum.
yang aslinya tidak ada kebakaran gitu, tapi memang mobilnya asli ini, ya kan, actionnya asli, tapi nggak ada kebakaran kayak ini, cuman oleh editor video FX ya, FX dunia, FX videonya ditambah api, umumnya latar belakang yang tadinya nggak tahu gimana ini ya, dijadiin padang dulu dengan tebing-tebingnya. Jadi kalau kita masih ribut-ribut misalnya soal fotografi ini diedit atau enggak ya, kalau di film itu kayak kalau nggak
Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Devi, Pak Wildan, alhamdulillah tadi kita sudah melalui rangkaian supervisi ya. Alhamdulillah saya sudah melakukan observasi tadi terkait dengan pembelajaran yang Bu Devi dengan Pak Wildan lakukan. Maka sekarang sesuai dengan rencana tadi pagi pada observasi, saya sampaikan akan ada 3 tahapan, mulai dari pra, kemudian observasi dengan pasca observasi. Sekarang kita masuk ke pasca observasi ya Pak ya. Ini tidak perlu tegang. Jadi tujuan dari pasca observasi ini, tujuan dari percakapan hari ini, saya hanya ingin menyampaikan hasil analisis data observasi apa-apa yang sudah saya amati tadi terkait dengan khususnya area pengembangan diri dari Bu Devi maupun Pak Wildan. Gitu kan tadi pagi kan berharap Bu Devi dengan Pak Wildan mengembangkan kemampuan untuk bagaimana anak-anak bisa mandiri gitu ya dalam proses pembelajaran. Kira-kira nih dari Bu Devi dengan Pak Wildan, boleh Bu Devi atau Pak Wildan berefleksi bagaimana kira-kira proses pembelajaran tadi di kelas? Gimana Pak Wildan? Izin saya catat ya Bu Pak ya. Pak Wildan dulu atau saya dulu? Dari saya juga boleh. Boleh silakan. Kalau Silakan, Pak. Kalau dari saya mungkin tadi memang masih perlu banyak yang perlu saya tingkatkan lagi terkait bagaimana pendampingan pada siswa, karena memang tadi kan memang banyak siswa yang masih belum bisa bagaimana melakukan prakteknya, terus masih sedikit juga yang belum bisa mandiri gitu kan, jadi masih perlu bimbingan, jadi perlu untuk pendekatan lagi terhadap siswanya. Pendekatan ya Pak ya, Ya. kata kuncinya ya. Ya, Baik. Ada lagi Pak? sudah paling dari saya itu cukup. Baik. Kalau dari Bu Devi ada tambahan Bu? Boleh berefleksi Bu terkait dengan proses pembelajaran tadi? Mungkin tambahan dari saya refleksinya mungkin anak-anak mungkin kita kasih job desk gitu masing-masing supaya mereka lebih melatih kemandirian masing-masing gitu Bu. Jadi mereka tahu tanggung jawab masing-masing. Jadi perlu penambahan job desk dalam kelompok itu masing-masing gitu. Bertanggung jawab terhadap tugas Iya masing-masing ya. benar Bu. Jadi maksudnya tugas yang berbeda-beda gitu. Iya benar. Mungkin ada yang bagian yang memfoto, ada yang bagian memvideo, ada yang bagian mengediting, ada bagian mempresentasi gitu. Dari masing-masing kelompok Iya. ya. Benar Bu. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan Bu Devi dengan Pak Wildan? Baik, Bu Devi dengan Pak Wildan, izin saya memberikan umpan balik ya Bu ya terhadap apa yang sudah saya amati tadi dari proses pembelajaran yang dilakukan. Secara keseluruhan seluruh pembelajaran berjalan dengan baik. Bu Devi dengan Pak Wildan karena diawali dengan langkah-langkah mulai dari pendahuluan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat, gitu ya Ibu menyampaikan tujuannya apa tadi, tujuan pembelajaran, kemudian berkaitan dengan ice breaking juga tadi sudah dilakukan, kemudian untuk kegiatan inti Ibu sudah memulai langkah-langkah yang sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat dengan Pak Wildan juga buat. Kemudian penutup juga tadi Bu Devi dengan Pak Wildan memberikan umpan balik, kemudian memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran dan kaitannya dengan area pengembangan diri Bu Devi dengan Pak Wildan sesuai dengan apa yang Ibu Bapak ingin tingkatkan. Tadi saya lihat anak-anak sudah terlihat mandiri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan. Namun memang ada beberapa siswa ya Bu yang Pak ya yang memang masih perlu pendampingan, mungkin tadi dengan cara scaffolding, scaffolding, terus kemudian Bu Devi dengan Pak Wildan memberikan job desk tadi sudah sangat baik gitu ya untuk ke depannya agar proses pembelajaran lebih baik lagi. Itu ya Bu, sehingga apa yang Ibu ingin kembangkan berkaitan dengan tadi kemandirian siswa bisa terwujud ya. Baik, selanjutnya kira-kira nih rencana ke depan tindak lanjutnya mau seperti apa dalam proses pembelajaran di kelas? Kira-kira atau ada area lain nggak yang ingin dikembangkan? Bapak saya. Ibu gitu. Kalau untuk pendekatan saya masih tertarik dengan project based learning Bu, karena mereka memang mampu
membuat anak-anak itu berkreativitas dan mandiri. Mungkin saya akan meningkatkan bagaimana anak-anak ini berkolaborasi, Bu. Jadi untuk menghasilkan produk yang menarik. Jadi karena dari hari ini yang saya lihat mereka kurang berkolaborasi antar teman. Jadi hanya tumbuh di satu orang gitu. Jadi itu yang mau saya tingkatkan untuk berkolaborasinya untuk kemudian hari. Baik, baik. Kira-kira ukuran keberhasilan Mbak Ala ini mampu berkolaborasi apa kira-kira Bu Devi? Ketika mereka melakukan job desk masing-masing. Mereka mengerjakan Iya, pekerjaannya ya? jadi nanti penilaian saya dan Pak Wildan kami akan melihat bagaimana kemajuan mereka dalam mengerjakan job desk-nya mereka. Masing-masing. Baik, lalu strategi apa kira-kira yang Ibu akan buat atau Pak Wildan buat agar anak-anak ini mampu berkolaborasi dengan baik kira-kira? Sebenarnya tadi pendekatan sudah bagus ya proyek Dengan tadi ya, baru critical creative thinking tadi sama kolaborasi sudah. Mungkin pendekatan kami yang pendekatan emosional yang perlu kami tingkatkan. Pendekatan emosional ya Bu ya. Seperti apa kira-kira? Pendekatan emosional berarti mungkin kami lebih memotivasi mereka, Motivasi ya? memotivasi mereka hasil produk mereka ini manfaatnya apa. Jadi mereka istilahnya punya kesadaran sendiri untuk bisa mandiri mengerjakan job desk-nya. Itu manfaat dari produk. Iya benar. Kemudian kira-kira anak-anak apakah memungkinkan gitu ya untuk nantinya bisa melakukan penjualan dan seterusnya kira-kira? Dari kami guru kewirausahaan kami selalu percaya anak-anak itu punya skill masing-masing atau kemampuan masing-masing, dan bagaimana kami sebagai pendidik mereka untuk bisa memonitoring mereka dan istilahnya memanajer mereka bagaimana supaya mereka itu bisa mengikuti alur yang kita inginkan gitu Bu. Baik, baik. Lalu siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu Bapak agar proses pembelajaran yang Ibu harapkan ini dapat berjalan dengan baik? Stakeholder semua ya, Seluruhnya, iya. seluruh stakeholder ya. Iya, stakeholder yang ada di lingkungan itu Bu, dari kami guru, dari siswa dan lingkungan sekitar. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Devi, Pak Wildan. Dari saya cukup untuk sesi pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, Pak Wildan harapkan gitu ya, berkaitan dengan tindak lanjut pengembangan diri berikutnya di pertemuan berikutnya dapat terwujud ya Bu Iya, Pak ya. makasih, Bu Rosa. Ya, dan boleh berikan masukan Bu Pak kira-kira dari hasil supervisi ini apa yang bisa dikembangkan berikutnya? Siapa dulu Pak? Mungkin kalau dari saya dari hasil supervisi ini yang bisa saya kembangin adalah bagaimana cara metode pembelajaran di kelas supaya berdiferensiasi dan beda-beda dari satu yang lain, karena memang setiap murid memiliki tipe yang berbeda dan juga karakteristik yang berbeda, supaya nanti murid bisa lebih paham, bisa lebih mandiri ketika nanti melakukan proyek yang berikutnya. Ya. Cara untuk berdiferensiasinya kira-kira bagaimana Pak Wildan strateginya Pak? Strateginya nanti mungkin dengan apa ya, dengan tugas-tugas yang mungkin berbeda gitu dari yang lainnya. Berbeda Ya. Karena kan memang mulai dari yang termudah naik lagi jadi yang lebih agak sulit, naik lagi Sesuai levelnya ya, sesuai masing-masing levelnya ya, ya, sesuai betul. kemampuan atau Ya. kompetensi masing-masing Betul. siswa ya. Baik Pak Wildan, lalu kira-kira apa komitmen dari Bu Devi dengan Pak Wildan agar pembelajaran semakin meningkat? Apa tuh saya nih? Boleh dari jadi Oke. Iya. Kami berdua sebagai guru kewirausahaan mungkin kami akan meningkatkan sebagai fasilitator untuk sebagai fasilitator kepada siswa agar siswa itu merasa nyaman dan gampang ya mengemukakan pendapat mereka gitu, apa kesulitan mereka gitu. Mengungkapkan pendapat ya. Iya, apa kesulitan mereka selama proyek yang hari ini dilakukan itu mereka terbuka kendala-kendala apa yang mereka lakukan, mereka dapatin. Tuh. Baik, jadi Ibu
Ibu berharap nanti ke depan Ibu bisa berperan sebagai fasilitator ya, Iya. fasilitator bagi anak-anak di kelas agar mereka merasa nyaman, kemudian mudah menyampaikan Apa kesulitan Ya, dalam sama. mereka ya dalam pekerjaan pekerjaan proyek yang Ibu dan Bapak, alhamdulillah saya sudah menyampaikan tadi terkait dengan umpan balik dan Bu Dewi serta Pak Wildan tadi sudah menyepakati ya kira-kira rencana tindak lanjutnya akan melakukan apa. Kalau gitu mohon dapat ditandatangani ya Bu ya, Pak, untuk peningkatan berikutnya silakan Pak Pak Wildan dulu, nanti di sini Bu Dewi ya. Iya. Terima kasih Bu Rosa. Baik, terima kasih. Baik, Bu Dewi, Pak Wildan, rasanya cukup untuk pasca observasi hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu Dewi, Pak Wildan? Cukup ya. Kami cukup. Terima kasih banyak buat Bu Rosa untuk hari ini supervisi. Kami sebagai guru kewirausahaan merasa ini ya merasa terpanggil gitu untuk bagaimana caranya kami sebagai guru bisa menjadi fasilitator dan manajerial buat anak-anak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Dari Pak Wildan ada lagi tambahan? Sudah, Pak? sudah, Cukup ya Pak.